Panglima ribut, korban diskriminasi penyebab Dayak desak keluar dari Malaysia. Terus-terusan menjadi korban diskriminasi bisa menjadi salah satu pemicu masyarakat suku Dayak di negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah mendesak keluar Federasi Malaysia. Hal itu dikemukakan Peter John, jabat Panglima Ribut founder Dayak Right Action Force dalam webinar Geostrategi Orang Asal Dayak dalam Geopolitik Pulau Borneo dan isu referendum Sabah dan Sarawak. Sabtu siang 25 September 2021, kami orang Dayak di Sabah dan Sarawak menjadi asing di tanah sendiri. Di Pulau Borneo, Pulau Dayak, Tanah Dayak, kata Peter Jaban. Bertindak sebagai keynote speaker Dr. Julius Johannes, Sekretaris Jenderal Dayak International Organization. Dan sekarang Sekretaris Program Pasca Sarjana Ilmu Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak dengan judul Pentingnya Diplomasi Kebudayaan Dayak dalam konsep geostrategi dalam geopolitik Pulau Borneo. Selain penampilan Julius Johannes dan Peter John Jaban, moderator Salvius Seko, SHMH, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, menampilkan Bobby William, Presiden Parti Bangsa Dayak Sarawak Bersatu dengan judul Dayakisme dan Politik, serta Andre Ambrose Atama Katama, perwakilan tetap suku Dayak di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan judul Eksistensi Masyarakat Adat Dayak dalam Diplomasi Kebudayaan Abad ke-21. Menurut Peter John Jabar, saya pernah ditangkap polisi di Kuala Lumpur hanya lantaran menggunakan foto ciri khas Dayak dalam integrasi. Malah oknum polisi di Kuala Lumpur tanya kenapa orang Dayak bisa berada di Kuala Lumpur. Saya dan istri betul-betul sakit hati. Dalam tataran politik kebudayaan di Federasi Malaysia, orang Dayak di Sabah dan Sarawak sama sekali tidak diperhitungkan. Sebagai orang asal, orang Dayak tidak diakui. Orang-orang lain, suku lain dimasukkan ke dalam kelompok bumi putera. Orang Dayak dikategorikan ke dalam kelompok lain-lain sehingga sama sekali tidak dianggap. Kalau orang imigran dari Pakistan dan Filipina, orang muda mengantongi kartu tanpa penduduk atau identity card IC. Orang Dayak dipersulit mendapatkan IC. Ini kenyataan pahit yang kami alami. Tapi para oknum elit politik orang Dayak tidak ada yang berani bersuara, kata Peter John Jaban. Peter John Jaban, hal-hal seperti inilah yang menjadi salah satu pemilu 23 tokoh lembaga swadaya masyarakat dan tokoh di Sabah dan Sarawak mengeluarkan memorandum untuk menuju referendum keluar dari Federasi Malaysia. Kamis malam 16 September 2021. Sabah dan Sarawak dan Sabah keluarga dari Malaysia hanya soal waktu pasti terwujud jika kami orang Dayak terus-menerus menjadi korban kriminalisasi politik, ujar Peter John Jaban. Menanggapi hal itu, Andre Ambrose Atama Katama mengatakan dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di New York, Amerika Serikat tahun 2018, Perdana Menteri Malaysia yang ketika itu masih dijabat Datuk Mahathir Muhammad menegaskan belum ada permohonan resmi dari Sabah dan Sarawak untuk referendum keluar dari Malaysia. Atama mengatakan generasi muda suku Dayak harus berani tampil ke dalam forum internasional agar di dalam berbagai kesempatan memperkenalkan kebudayaan Dayak agar lebih terkenal sebagai konsep geostrategik di dalam menjalankan geopolitik di Pulau Borneo. Bobby William, para tokoh politik dari suku Dayak di Sabah dan Sarawak harus berani menyuarakan aspirasi di dalam menjaga hak-hak dasar suku Dayak sebagai warga negara Malaysia. Generasi muda suku Dayak harus berani terjun ke dalam bidang politik, karena di institusi politik aspirasi orang Dayak boleh disampaikan, termasuk diantaranya tuntunan memorandum untuk menuju referendum keluar dari Federasi Malaysia, ujar Bobby William. Julius Johannes mengatakan geopolitik adalah penggunaan unsur bumi untuk memperoleh kekuasaan atau pemanfaatan letak geografi dalam menunjukkan kebijaksanaan. Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan geopolitik disebut geostrategi. Pentingnya
geostrategi berdasarkan kebudayaan Dayak dalam menjalankan geopolitik di Pulau Borneo. Dari aspek pertahanan negara adalah mempelajari bagaimana pengelolaan sumber daya dan kekuatan nasional baik pada saat masa damai, perang, dan sesudah perang dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman yang dimaksud pun sifatnya luas, tidak hanya ancaman bersifat militer, namun juga ancaman yang bersifat non-militer yang mampu mengancam keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta keselamatan bangsa. Diplomasi pertahanan merupakan segala metode serta strategi yang diterapkan oleh satu negara dalam mengerahkan segala upaya bidang ekonomi, budaya, kerjasama, politik, serta kerjasama pertahanan, kata Julius Yohanes. Melalui dimensi-dimensi diplomasi pertahanan merekat hubungan antar negara serta membangun kepercayaan mutual trust yang confidence building measures atau CBM. Kebudayaan Dayak mesti dijadikan salah satu akar dari kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah Republik Indonesia, Kerajaan Brunei Darussalam, dan Federasi Malaysia dalam menentukan dan memperjuangkan masa depan bangsa. Dapat dimaksimalkan melalui ekseklarasi, kapasitasi, dan modernisasi dalam diplomasi kebudayaan. Makna terkandung dalam kebudayaan Dayak dapat dielaborasi di dalam mewujudkan diplomasi kebudayaan Republik Indonesia, Kerajaan Brunei Darussalam, dan Federasi Malaysia. Disinilah letak diplomasi kebudayaan Dayak dapat berperan sebagai media dalam menyuarakan ideologi dan pemahaman mengenal Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, sehingga dapat minimalisir potensi konflik yang dapat menjadi akibat perbedaan kebudayaan dan ketidaksepahaman, kata Julius Yohanes. Maksud dan tujuan webinar pertama menyamakan persepsi di kalangan masyarakat suku Dayak untuk menyampaikan konsep pembangunan berbariskan kebudayaan Dayak di Pulau Borneo, wilayah Indonesia, Malaysia, dan Kerajaan Brunei Darussalam. Kedua, pembangunan berwawasan kebudayaan Dayak bertujuan untuk meredam isu referendum di Sabah dan Sarawak. Bagaimana pernyataan sikap 23 tokoh lembaga swadaya dan tokoh politik pada Kamis malam 16 September 2021 ketika memberikan kesadaran kolektif di dalam suku-suku Dayak untuk kembali kepada karakter dan jati diri Dayak berbasis kebudayaan Dayak berbasis kebudayaan Dayak seiring arah diplomasi politik abad ke-21, berorientasi diplomasi kebudayaan yang dimotori Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Keempat, memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah Republik Indonesia agar membangun tetap berpihak kepada rasa keadilan bagi masyarakat suku Dayak. Sehubungan pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur sebagai diumumkan Presiden Indonesia Joko Widodo Selasa 26 Agustus 2020. Selasa 26 Agustus 2019.